Sebut 4 nama ikan. Oh, Pak. 1, ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol, betul. 2. Ikan mujair. Ikan mujair, betul. 3. Ikan mulus. Ikan Kerapu, Pak. Hah? Ikan kerapu. Pakai. Ikan bulus apa? Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Ini sudah menjadi kebiasaan orang Aceh. Kalau sudah ada hajatan itu ada namanya kanduri, yaitu saling menjamu makanan. Kalau untuk sesuatu hajatan begitu, itu sudah menjadi tradisi orang Aceh semenjak dari dulu. Dan di sini mungkin hajatnya seperti yang ada di dalam judul, yaitu kebangsaan, yang membingkai 3 perkara itu, 3 hal, yaitu Aceh, Islam, dan nasional. Maka dalam hajatan itulah bagaimana 3 hal ini selalu terjaga keseimbangannya. Artinya nasional, Aceh, dan Islam itu. Maka lewat hajatan ini semoga kita menemukan sebuah formulasi yang bisa menjaga keseimbangan, yang tidak saling menghancurkan, yaitu perbedaan-perbedaan yang saling memperkuat. Itu yang mungkin hajatan itu yang kita harapkan ke depan. Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 yang lalu, tarian yang paling menakjubkan, hampir seluruh negara memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh, yaitu tari apa? Bukan tari saman loh. Tari saman. Rato Jaro. Betul. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh. Dinamis, toleran, keislaman, kemaritiman, itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu. Dengan cara kenduri seperti ini, maka kita memiliki ruang yang sama. Bagaimana kita saling memberi dan menerima, mengapresiasi satu sama lain tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Semuanya sama. Disinilah tempat kita untuk berbagi makanan, berbagi kuah belangong, berbagi kopi, dan semuanya. Inilah simbol dari satu persahabatan, simbol dari persamaan, simbol dari kebersamaan kita. Beginilah cara kita, cara orang Aceh, cara masyarakat Indonesia untuk memperkuatkan persatuan dan kesatuannya, kebersamaannya. Inilah inti dari kenduri kebangsaan. Sebut 4 nama ikan. Oh, Pak. 1, ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol, betul. 2. Ikan mujair. Ikan mujair, betul. 3. Ikan mulus. Ikan Kerapu, Pak. Hah? Ikan kerapu. Pakai. ikan bulus apa? Ikan bandeng. Ikan? Bandeng. Ya, ikan bandeng, betul. Tadi ikan kerapu, ya udah, betul. Udah, ya.
akhirnya nggak tahu kemana-kemana. Setelah ada apa dari kampung, baru saya urus. Yang dulu setahu saya pengurusan sertifikat tanah itu sekitaran satu petak tanah itu sekitar 2 juta atau sampai 3 juta. Alhamdulillah sejak turunnya program Jokowi memudahkan masyarakat, terutama masyarakat Aceh ya, dalam pengurusan sertifikat yang senilai itu 1 petak tanah cuma biaya ADM aja senilai Rp250. Ya kemarin ini karena katanya ada gratis katanya kan, jadi kami buat. Dulunya ya besar biayanya, nggak buat kami, nggak ada duit. Enggak, sebentar, nggak lama-lama. Itu pengurusan dari tahun 2000 berapa Bang? Kalau nggak salah saya akhir 2019 itu turun pertama, siapnya Januari 2020. Dan terima kasih banyak Pak Jokowi telah memberi hak sertifikat tanda bukti saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya nama Ibu Asmara. Oh, Bu Asmara, Bu Asmara, ini mau dipakai pinjam ke bank? Enggak. Oke, berarti mau disimpan. Oh, untuk anak cucu. Ini tepuk tangan untuk Bu Asmara, tepuk tangan. Nggak ada tempat tinggal kayak mana, nggak ada peninggalan dari orang tua. Oh, kasihan anak-anak ya. Begitulah Pak, ini kerjaannya pun. Apalagi tak omongin coba. Apalagi yang tak omongin. Iya, sebentar. Saya tanya aja. Sebutkan 3 nama buah. Udah, itu Ibu. Gampang. Buah apa ya? Buah apa? Ya nggak tahu saya. Jeruk. Buah jeruk, betul. Apel. Buah apel, betul. 3. Satu lagi. Satu lagi. Mangga. Mangga, betul. Ya udah, cukup. Ya. Ini Bu Asmara. Ya, turun, yuk. Ya. Nama saya Hartono dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya selaku pengusaha distribusi. Biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh. Bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya. Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih seputaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet. Sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu bawahnya itu yang nggak masak, dari pohon udah diangkut. Kalau sekarang enggak, durian masak udah bisa dibawa. Semenjak ada tol inilah. Kita lebih senang lah kalau pokoknya ada tol ini, lebih senang. Berbeda lah, kadang orang kan, wah kalau dulu lama, sekarang cepat, penumpang-penumpang itu. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua.
Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak. Yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja, biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Kalau tol itu sampai Aceh, pariwisata di Lampung, Sumatera ini tambah lebih maju karena kita yang dari Lampung bisa jemput Palembang, Jambi, Aceh, mungkin waktu pun lebih cepat. Angan-angan Kabupaten Jambi mungkin lebih jauh lagi pengiriman barang-barang kami. Paling coba-coba ke arah Riau mungkin kan. Kalau emang ini tol Sumatera nyampe ke Aceh, ya harapan saya dulu pingin ke Pekanbaru Riau, pingin tahu wilayah sana. Kalau menurutku sih langkahnya memajukan negara, karena bisa pembagian distribusi cepat kan, itu jelas kan. Terus pemerataan penghasilan bumi juga cepat kan.